Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florencia Irena, NPM 18510100187. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pengangguran Tersembunyi sebagai Potensi Tabungan. Konsep ini diperkenalkan oleh Paul Rosenstein-Rodan dalam artikelnya yang terkenal Problems of Industrialization of Eastern and Southeastern Europe. Lahir di Krakow, Austria tahun 1902 dan meninggal pada tahun 1985. Kemudian Ragnar Nurks merinci konsep ini. Nurks lahir di Karu, Estonia pada tanggal 5 Oktober 1907 dan meninggal pada 6 Mei 1959. Lalu, seperti apa pengangguran tersembunyi sebagai potensi tabungan yang dirinci oleh Nurks? Dalam arti sempit, konsep ini berarti bahwa dengan teknik dan sumber produktif tertentu, produktivitas marginal buruh di sektor pertanian atau negara terbelakang adalah nol. Pengangguran seperti ini ditemui pada bidang pertanian yang terlalu banyak buruh bekerja akibat langkanya kesempatan kerja lain yang sifatnya pengganti atau pelengkap. Oleh karena itu, ada kemungkinan untuk mengalihkan kelebihan tenaga kerja buruh dari sektor pertanian tanpa mengurangi output total pertanian. Jika misalnya 7 orang bercocok tanam di sebidang tanah yang sebenarnya dapat dikerjakan oleh 5 orang, ini berarti 7 orang tersebut tidak sepenuhnya bekerja. Jika 2 orang diantaranya dipindah dan diberi pekerjaan lain, dan 5 pekerja lain dibiarkan tetap menggarap pekerjaan yang sama, maka output total tanah pertanian tersebut tidak akan berkurang. Hal ini berarti ada 2 pekerja yang tidak sama sekali memberikan sumbangan apapun terhadap output tanah pertanian tadi, dan itu berarti produktivitas marginal mereka sama dengan 0. Profesor Akasen tidak sependapat dengan penafsiran pengangguran tersembunyi yang dirinci oleh Nurks. Menurut pandangan Sen, bukan karena terlalu banyaknya tenaga yang dipekerjakan pada proses produksi, tetapi karena terlalu banyaknya pemilik tenaga buruh yang mengerjakan pekerjaan itu. Jadi, pengangguran tersembunyi diartikan dalam bentuk jumlah jam kerja per kepala yang lebih kecil. Worsdorf dan Ragnar Nurks secara terpisah mengembangkan tesis bahwa pengangguran tersembunyi di negara terbelakang yang padat penduduk merupakan sumber pembentukan modal. Menurut Nurks, keadaan pengangguran tersembunyi ini di negara terbelakang merupakan potensi tabungan yang tersembunyi. Negara terbelakang menderita akibat pengangguran tersembunyi yang bersifat massal. Dengan teknik produksi yang ada di bidang pertanian, ada kemungkinan untuk memindahkan sejumlah besar kelebihan tenaga kerja dari daerah pertanian tanpa mengurangi output. Surplus tenaga kerja ini ditempatkan pada proyek-proyek modal seperti jalan raya, jalan kereta api, perumahan, pabrik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan ini, pengangguran di desa-desa dapat menjadi sumber pembentukan modal. Nurks membagi masalah pengerahan pengangguran tersembunyi sebagai potensi tabungan menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagaimana memberi makan kelebihan penduduk yang dialihkan ke berbagai proyek. Kedua, bagaimana pembiayaan peralatan yang harus disediakan bagi para pekerja baru. Selanjutnya, keterbatasan konsep. Pengangguran tersembunyi sebagai potensi tabungan terpendam mengandung beberapa kontroversi. Yaitu yang pertama, kecenderungan berkomunikasi tidaklah konstan. Kedua, masalah pengumpulan dan pembagian surplus makanan. Ketiga, surplus barang yang dapat dipasarkan tidak meningkat. Keempat, sulit menggerakkan pengangguran tersembunyi. 5, mustahil mendapatkan pekerjaan tanpa pembayaran upah. Keenam, hanya berhasil di negara totaliter. 7, masalah inflasi dan neraca pembayaran. 8, buruh tak terdidik tidak mungkin menaikkan output modal tetap. 9, asumsi tidak realistis tentang netralitas teknologi kurihara. 10, dampak pertambahan penduduk pada pembentukan modal. 11, tidak dapat diterapkan pada kegiatan produktif langsung. 12, kemerosotan produksi.
Selanjutnya, saya akan mengambil contoh kasus negara dalam teori ini. Saya mengambil contoh kasus dari negara Gambia. Negara Gambia termasuk urutan ke-10 di benua Afrika yang termasuk negara terbelakang. Ibu kota Banjul ini mempunyai luas 11.295 km persegi, sekitar 1.300 km persegi dari wilayah Gambia ditutupi oleh air. Tingkat pengangguran Gambia mencapai 8,6%. Gambia sangat bergantung pada pertanian. Pertanian menyumbang 23% dari produk domestik bruto dan mempekerjakan 75% tenaga kerja. Dari jumlah tenaga kerja tersebut, terdapat pengangguran tersembunyi sebagai potensi tabungan. Dengan menempatkan tenaga kerja buruh tersebut ke proyek-proyek besar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada jalan raya, pabrik, kesehatan, perumahan, pendidikan, dan lain-lain. Dan dari situlah pengangguran dari negara terbelakang tersebut bisa menjadi sumber pembentukan modal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.